Brikas Abadi. Oke teman-teman, sekarang di sini saya udah barengan Kang Buteng. Gimana Kang Buteng? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Gimana nih PPKM sekarang nih? Waduh, terus diperpanjang ya. Oke. Ini buat teman-teman, ini kita bikin konten ini kita udah melalui vaksinasi ya. Oh iya. Ya, jadi di sini udah aman lah, tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya, bener nggak? Mungkin teman-teman sedikit penasaran ya, kok bikin konten ginian gitu, karena Kuno apa gitu, udah lama nggak kayak bikin kayak gini. Sekarang gua udah datengin narasumber, beliau tuh katanya punya mau cerita tentang masa lalunya. Mungkin agak sedikit kelam ya Kang ya, bisa sebut ya. Tapi di sini bukan berarti gua mau menyudutkan atau meng-up kejelekan beliau. Di sini kita cuma mau sedikit mengasih edukasi buat teman-teman kalau ketangkap sama teman-teman juga ya. Kamu Tang? Ya. Siapa sih Kang Buteng tuh sebenarnya gitu? Mungkin teman-teman kan ya pengen tahu apa pengenalan dulu profil Kang Buteng. Ada namanya Mas Sandi. Sudah ya, nama asli Mas Sandi, nama panggilan Buteng. Tinggal di mana? Rumah. Rumah di Yakesar, Gado Bangkong. Oh, buat teman-teman yang nggak tahu daerah Yakesar tuh terletak di Gado Bangkong ya. Di depan musik dari Gado Bangkong. Nah, ya belakang Ultra aja lah. ya pokoknya searching lah, teman-teman searching di map aja. Yakesar pokoknya ada. Ya masih sekitaran bisa disebut Cimahi juga ya. Jadi apa ya? Gua tuh dapat info dari teman-teman, dari orang-orang katanya Kang Buteng tuh dulu tuh pernah mengikuti sebuah organisasi geng motor di Cimahi ya khususnya ya. Dan beliau tuh sempat menjabat sebagai ketua, mungkin bisa dibilang ketua atau koordinator, panglima. Mungkin tepatnya koordinator lah. Koordinator. Jadi ya teman-teman juga pasti tahu lah. Geng motor apa sih namanya gitu kan? Di Cimahi gitu, Cimahi ya teman-teman ya. Boleh Disebutin ini? Boleh dong. Bebas aja dong. Halo, Briges Abadi. Ya, saya mewakili teman-teman di rumah yang nonton sih ya, kepo. Pengen tahu sejarah Kang Buteng, perjalanan Kang Buteng awal mula mengikuti organisasi geng motor Briges tuh dari tahun kapan, terus berhentinya kapan? Awal mulanya masih dari SMP, saya udah mulai tertarik lah ya. Ikut-ikutan lah awalnya, oh geng motor teh apa sih, cari-cari tahu gitu kan awal-awalnya. Kadia, wah rame ya. Saya awalnya sebelum masuk geng motor, ya iyalah sakit hati lah ya, geng motor salah satu geng motor gitu kan. Cuman ya jangan dibicarakan lah itu, biarin. Yang udah mah udah. Saya masuk geng motor tuh dari tahun 2005-2006 kalau nggak salah. 2005-2006 pas SMP, berhenti saya tahun 2013 kalau nggak salah. 2013. Dan pas awal masuk ke geng motor itu Kang Buteng sendiri itu langsung ditunjuk sebagai ketua panglima apa jadi anak buah dulu gitu, kayak anak bawang gitu? Segala sesuatu ada proses. Proses. Jadi teman-teman ya beliau tuh ikutan nggak langsung jadi ketua ya, aing ketua enggaknya langsung berarti dulu ospek ya. Ada proses, ada ospek. Ini kan kalau geng motor tuh identik dengan ospek ya kalau awal mula masuknya itu. Saya di sini pengen tahu prosedur atau ospek masuk geng motor ala tahun 2005-2006 itu gimana sih Kang Buteng? Waktu itu emang kalau ospek emang wajib lah ya. Masuk geng motor itu pasti ospek. Ospeknya ya emang ribut, lamun di Briges ya, diributkan yang senior, yang anggota-anggota lain. Terus ya tau kan tuh sampai ribut oke sih nya maksudnya terribut unggul gitu kan. Kayak olahraga, sit up, push up, mandi, direndam. Ada gitu. Kayak ngalaman. Kang Buteng tuh emang basicnya suka berantem atau jadi kan geng motor tuh emang lagi-lagi dan identiknya tuh sama berantem lah gitu, brutal. Emang basic
Kang Butong tuh emang suka berantem apa gimana sih? Ya basicnya mah emang ribut resep ribut ya. Ribut resep. Udah emang basicnya saya dulu kan ngilu perguruan silat lah. Silat. Silat terus nya nang mana benceuh lah nya budak leutik keneh lah maksudna. Labil keneh. Ayo geng motor ya ngiluan rame gitu. Bawa-bawa gitu kan. Sudah melewati program ospek itu, terus kamu tuh jadi anggota. Berapa lama sih jarak kamu tuh sampai dari anggota terus ujung-ujung sampai diangkat menjadi ketua tuh berapa lama perjalanan? Waktu itu saya ingat nggak sampai setahun sih. Nggak sampai setahun saya ikut di Briges. Ya alhamdulillah banyak yang maksudnya anggota saya lah ya, yang maksudnya lamun cek ieu nama pasukan saya ya. Pasukan saya emang loba banyak gitu aja dulu. Sampai ke Purwakarta aya lah barudak. Luar kota juga ada gitu. Ya, nongkrong di saya oke. Saya kan konsisten lah nya. Kerja mana eta saya emang resep wah Briges mungkin orang Briges sapaehna inti namanya kasar nama gitu kan. Jeung getih-getihna Briges baheula. Loba tah senior barunya ngelihat lah. Ningali oge lah pasukan Cibutong loba kieu nya diangkatlah jadi koordinator Cimahi. Diangkat jadi koordinator Cimahi sampai tahun 2000-nya sampai tahun 2013 sih. Dari tahun 2008 2007 2005 2006 lah kalau enggak salah. Ya, 2013. pas diangkat jadi dari tahun 2007 sampai 2013 gitu. Mungkin ya teman-teman jadi alasan kenapa harus dia gitu yang jadi ketua atau koordinator dari Cimahi waktu itu karena emang mungkin Butong ini sangat mungkin di geng motornya ya terlihatnya ke satu banyak anak buah. Banyak apa tuh? Banyak banget. Alhamdulillah waktu itu banyak. Jadi karena dia banyak anggotanya terus ya maksudnya ya kiprahnya di geng motor tuh emang sedikit ya sebetulnya ya mungkin bersangkala. Jadi dia tuh diangkat lah dikasih kesempatan oleh senior-seniornya menjadi ketua di Cimahi waktu itu ya. Bukan ketua, koordinator. Koordinator. Oh iya yang mengatur lah pokoknya gitu. Ya. Selama Kang Butong apa namanya yang memegang jabatan koordinator di Cimahi itu program Kang Butong tuh apa selama di Briges tuh apa selalu yang buruk apa gimana gitu program kamu tuh pas waktu jadi zaman saya ngejabat ya ribut ya bukan suka ya naon gitu ya. Oke, cuman saya ceritakan lah goreng-goreng nah ya anu hitam-hitam lah. Gue pengen tahu nih mungkin ada suatu kejadian nggak yang mungkin ya pas udah menjabat ya jadi koordinator ada nggak suatu momen atau kejadian yang sampai saat ini nggak bisa dilupain tapi itu yang kriminalnya gitu yang paling ekstrim ya. Kang Butong pernah ngapain? Banyak waktu itu kan yang namanya saya dipilih koordinator bangga lah ya wajir sekarang setahun gue jadi koordinator bangga lah di geng motor mah pasti bangga lah pastinya ini suatu kehormatan lah suatu jabatan bener-bener jabatan lah ya. Waktu pada itu waktu saat itu lah ya terus ya pas seling jadi koordinator ya nyari masalah we itu nyerang gitu kan dia serang. Oh iya kayak misalkan nyerang gitu ya ada nggak apa namanya pas misalkan kejadian pas Briges nih nyerang mana nah itu yang nggak bisa jawabin ada nggak yang menurut Kang Butong paling sadis paling ekstrim tuh di mana? Ada sih salah satu daerah dekat saya juga. Cimahi juga dekat rumah. Waktu itu saya kan waktu itu saya udah jalan dari Cimahi ya dari kota Cimahi. Rencana pulang sih, udah pulang sama anak-anak. Terus pulang di tengah jalan bentrok sama salah satu geng motor lah ya adalah. Terus bentrok lah, perang lah itu terjadi perang gitu. Geus wah parpok. Udah geus tidak kondusif lah nya. Pulang pas di jalan saya mau mau naik motor. Ada belakang temen kirain saya udah pada pergi lah nya baru teh geus adinit lah nya efek di tukang aya keneh di tukang aya teman saya sekarang udah orangnya udah meninggal udah almarhum juga sih seperjuangan lah itu dicegat lah panyate barudak gitu nya saya dek ini efek teh barudak nya disabat lah nu kena beunang putus teu putus sih cuman uratna dina hungkul teu putus teh hiji eta alhamdulillah nantinya pas kejadian eta paling maksudnya paling tidak bisa dilupakan meta lah. Terus dibawa ke saya ke rumah sakit mana-mana tuh nya tidak diterima lah nya. Ya. Saya langsung bisa ke rujukan ke rumah sakit ieu kudu ka dieu tah bawa terakhir ke Hasan Sadikin. Ya. Rujukan harus ke Hasan Sadikin ini emang gini-gini nih. Ya udahlah. Patungan di situ kan lihat bukan duit bukan naon produknya.
Lu patungan HP lah kieu baru dah ya geus lah nya kerjaminan gitu kan. Yang penting mah almarhumnya si almarhum ya nyampe heula we lah di rumah sakit gitu kan. Pas di rumah sakit ditanganin alhamdulillah dokter lagi ngomong lamun ieu telat 5 menit nya lewat gitu. Almarhum teh lewat. Alhamdulillah lah masih di tangtayungan lah, masih umur ya, masih dikasih umur gitu kan, dikasih umur. Dan selang beberapa bulan cager lah nya. Sehat deui. Lain kapok. Dendam. Dendam anjing ya kudu kieu. Dendam udah lah dari saya. Aya nama kan mikir kernaon sih gituan bener teh. Iya, untuk sekarang mah. Tapi dah setiap jelema oge setiap manusia pasti kudu punya story bener teh, punya pengalaman oge gitu kan. Pengalaman hidupna kudu bener. Oh, orang pengalaman hidupna kieu, yang penting orang pernah asal entong terus-terusan we gitu. Jadi sekedar buat pengalaman aja gitu ya. Itu. Tapi ya tadi yang gua tangkap dari cerita Kang Gotong barusan ya, apa namanya? Sisi lain dari keburukan geng motor kayak tadi patungan buat HP, emang solidaritasnya memang kuat ya. Solidaritasnya memang kuat. Ya cuman ya kayak gitulah, jeleknya cuman kriminal doang. Kan, emang zaman dulu kalau sekarang kan Brigade sudah ormas. Oh, sekarang udah OKP ya. Udah OKP jadi nggak akan mungkin lah kayak dulu lagi gitu kan. Sekarang mah udah bagus lah gitu. Walaupun saya udah tidak di Brigade juga, tapi tetap jalinan persaudaraan grup WM saya tetap ikut gitu. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang Gotong pakai aja dulu ya. Jadi ini ada atribut, pakai aja. Siap. Jadi, nah, Brigade abadi. Mengenang we nya ieu mah nya. Ya, maskernya buka Kang Gotong, jadi buat teman-teman bisa tahu usaha itu pakai maskernya. Nah, ini kan gitu kan Sandi Butang tuh. Teman, kita nge-up konten ini bukan mau apa? Sharingnya. Bukan mau nyudutin Brigade mah bahwa kieu patut gitu nya enggak ya di sini, atau mau menunjukkan Kang Gotong gitu. Oh, di Brigade zaman 2005 2006 itu enggak semua buruk. Sosialnya ada gitu kan. Ya balance lah sebenarnya, cuman kebanyakan buruk sih sebenarnya. Dan padahal emang gitu geng motor gitu. Dipandang mau gimana kita bikin bakti sosial atau gimana, tetap aja sih kalau geng motor. Dulu kalau sekarang mah zaman sekarang wah hebat lah, keren. Sekarang mah Brigade sudah jadi OKP sekarang. Udah bersih lah ya. Paling adalah beberapa oknum-oknum kayak ya anak bawang kayak gitu. Oknum ya paling ya yang belum tahu sejarah lah. Yang enggak tahu kieu asal orang pakai baju Brigade ya. Kieu orang banyak kan aing lah. Banyak kan kalau di sekitaran Cimahi kalau kita sore-sore keluar gitu kan motoran gitu. Suka ada gitu kan nih lihat ya bocil-bocil pakai baju Brigade gitu kan. Entar pakai ETC, Monraker gitu kan. Ya maksudnya itu yang labil lah, simpatisan mungkinnya yang baru-baru. Langsung berhenti tahun 2013 ya. Nah, kenapa bisa memutuskan untuk berhenti gitu? Keluar apa udah nemu titik jenuhnya gitu? Ada hikmahnya sih di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Saya udah mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Ya sampai sekarang ya udah. Sekarang kamu tuh udah nikah, status sudah? Alhamdulillah udah nikah. Udah punya anak satu. Jadi beliau sekarang udah nikah. Salah satunya saya udah berkeluarga. Ya udah berhenti gitu. Yang penting saya udah pernah di situ, dan nama saya ya maksudnya besar gitu ya, nama saya dikenal juga di Brigade awalnya gitu. Jadi gini ya teman-teman, kenapa harus dia gitu yang diundang ke sini? Dia tuh punya story yang sangat menarik ya kalau di pandangan pandangan gue. Jadi dia tuh kan awalnya di geng motor kan hitam lah ya, kriminal gitu kan, rese, brengsek. Nah, terus keluar menikah, berkeluarga, terus teman-teman harus tahu dia tuh sekarang udah hijrah ya. Beliau juga beberapa kali bikin konten kayak bagi-bagi sembako kayak gitu ya, bener nggak kamu Tong? Di sini bukan kita maksud untuk ria ya kamu Tong, cuman kita mau mengajak untuk berbagi ke sesama lah. Itu nggak ada baik, nggak ada salahnya gitu kan? Iya, jadi di sini ya, maksudnya pelajarannya orang yang dulu masuk geng motor pernah ngebantai ini tuh bukan berarti selamanya bakalan hitam terus sekarang pasti ada berubahnya lah. Dan sekarang alhamdulillah Kang Gotong udah berubah, udah berkeluarga juga. Ya mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah yang nonton, terus mantan anak buah Kang Gotong juga gitu kan. Ya anak buah. Iya kan, jadi Kang Gotong hijrah ya, siapa tahu mereka juga ikut hijrah gitu kan, jadi baik lah ya. Banyak yang seangkatan sama saya di Brigade, banyak yang udah hijrah. Ya faktor faktor keluarga juga sih, udah berkeluarga, kerja juga kan, berusaha gitu kan. Saya juga kan sekarang
usaha juga gitu kan. Sekarang usaha kalau boleh tahu usaha apa kamu tuh? Ya bisnis lah, bisnis gitu. Di bidang Kemarin bengkel terus banyak lah alhamdulillah di fashion, baju, clothing kayak gitu. Sembako segala rupa yang penting halal. ini uniknya di beliau tuh sebelum hijrah ke jadi apa kayak sekarang beliau bagi-bagi sembako kan mulia gitu ya. Sebelum kesini juga beliau tuh pernah bikin suatu grup band. Benar nggak kamu Tang? Itu juga harus kita bahas di sini nanti ya Sarasta ya kalau nggak salah. Teman-teman juga pasti bakalan tahu lah, nanti gua kasih profil dia kayak foto-foto dia apa video atau foto beliau sampai di Sarasta dan sampai sekarang gitu kan. Hatiku bergerak, kau redupkan lagi. Kau memberi harapan, tapi kau patahkan. Cinta ini sungguh menyakitkan. Pengen tahu udah sedikit aja ceritain nih. Band masih jalan kamu Tang? Masih sih. Hari kekumpulan masih manggung mata jalan. Kan pandemi. Oh iya, pandemik. Nah, jadi semenjak pandemik tai ini tuh jadi ya karir Kang Mutmo sebagai musisi tapi reggae kita harus tetap produktif. Ya. Walaupun PPKM, IPA IPS PPKM lockdown tapi tetap produktif. Nggak jadi patokan buat kita stuck gitu kan ya. Membuat sesuatu yang ya maksudnya yang apa sih? Yang bisa dilakukan lah gitu kan, jangan stuck di situ gitu. Kalau PPKM udah cing ini mau bisa berkembang gitu kan. Jadi intinya produktif lah. Udah ada pandemi band libur dulu mungkin ya, pindah lagi ke sekarang jadi organisasi yang kayak bagi-bagi tuh. Maksudnya nih ya, pengen tahu kayak Kang Butong kemarin sempet bikin konten di TikTok kayak bagi-bagi beli ke pedagang kecil gitu kan. Kecil, ya. Nah, maksudnya itu tujuan Kang Butong apa sih, kan pasti ada tujuan dan maksud dong dibikin video kayak gitu. Ya tujuannya bukan maksud ria ya, maksudnya bukan ria lah itu. Saya untuk mengajak ke sesama, maksudnya ke saudara-saudara untuk berbagi, karena menurut saya prinsip saya nggak harus nunggu kaya gitu kan, maksudnya tekudu bengar lah, bakarek orang berbagi gitu kan, tekudu. Walaupun misalkan sedikit, cek mana nama duit cek saya duit saeutik, cek mana kan berharga gitu. Cek saya gitu kan. Ya itu prinsip saya lah, tapi beda-beda pasti kan orang juga. Mungkin ya semoga teman-teman bisa metik cuman yang dilakukan sama saya cuman hal kecil lah itu. Hal kecil apa-apa. Ya tapi kan impactnya kan bagus itu kan, kayak kemarin gua lagi sih mantan gangster, mantan vokalis sekarang jadi kayak gitu. Tapi salut banget gitu kan buat Kang Butong. Dan sekali lagi ini bukan konten ria ya Kang Butong ya. Kita perjelas lagi, bukan konten dia, kita sekedar mungkin mengajak ya. Mereka netizen lah ya. Netizen menganggapnya itu ria, ya terserah. Ya pastilah adalah ya alat kan yang tahu isi hati mah cuma Allah. Itu. Intinya ya Kang Butong pengen berbagi aja gitu ya. Gitu. Ada uang lebih, maksudnya udah ada uang lebih ya. Apa sih maksudnya? Apa salahnya sih berbagi gitu kan? Anda terugi dibeli dibeli makanannya, kusari makan oke kan? Benar sih. Nanti gua kasih lihat sedikit video beliau kayak kemarin beli bakso cilok ya kalau nggak salah ya. Nanti gue liatin gitu kan. Dan mungkin untuk sekarang Kang Butong, setelah kita ngobrol-ngobrol tentang Briges lah, gimana ya, orang tua atau saudara circle Kang Butong ya, di lingkungan Kang Butong tahu dari Butong Briges terus ngeband, sekarang jadi kayak gini lah ya.
gimana sih pandangan orang tua aja lah. Ya mungkin orang tua bangga mungkin ya, maksudnya apa sih, lega lah bahwa lama anak-anak kieu. Dulu pas di geng motor orang tua sempet tahu Kang Butong aktif. Tahu sempat rumah saya sempat hancur, diserang. Waktu itu si mama lagi hamil adik saya tuh waktu 7 bulan, rumah diserang, sempat kejadian. Ya mungkin ini juga berkat doa orang tua sih saya bisa, ya masih bisa berubah lah gitu, ke yang lebih baik gitu. Kita udah panjang lebar ya nyeritain perjalanan Kang Butong. Ya sebenarnya masih banyak ya yang mau Kang Butong sharing di sini, cuman ya durasi lah ya. Ingat sakit tuh. Ingat kan gorengan mah ingat lah. Jadi ya mungkin Kang Butong terakhir nih sebelum di closing. Mungkin ada pesan buat Kang Butong untuk organisasi. Organisasi. Ini untuk Briges sendiri aja dulu. Ada pesan buat Kang Butong? Untuk Briges yang sekarang ya makin kompak, makin kekeluargaannya dijaga, solidaritasnya dijaga juga. Pokoknya nama jaga nama baik, itu aja. Untuk para senior-seniornya mungkin di Briges. Nah, untuk para senior-senior saya yang masih ada sampai sekarang masih berhubungan baik sama saya gitu. Sehat selalu. Pokoknya nama sarehat. Terus yang buat bocil-bocil sekarang nih yang kayak pakai baju Briges, motoran di jalan kecil gitu ya, yang ugal-ugalan, kasih pesan dong buat mereka. Ya, tong hareup teuing. Berorganisasilah dengan baik dan benar. Jangan merugikan orang tua. Dari aya naon pasti kolot deui karunya. Aya naon mah kolot deui. Dan di situ pun peran orang tua tuh sangat dibutuhkan ya Kang Butong ya, buat orang tua juga harus bisa mengontrol anaknya lah, menjaga gitu. Harus tahu apa yang dilakukan oleh anaknya itu apa sih di luar gitu. Segitu katanya pesan dari Kang Butong buat Briges, buat seniornya Briges, buat bocil-bocil dan buat teman-teman di rumah. Dan mungkin ini ya. Ini tuh ada salah satu info yang sedikit unik belum gua sampaikan dari awal. Jadi beliau tuh selama di geng motor ya berantem kan pasti identik itu dengan minuman keras, obat-obatan. Nah uniknya dia tuh dia nggak sama sekali nggak ngerokok, bener ya, ini true story kan, nggak ngerokok, nggak narkoba, minum pernah? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak, jadi beliau tuh kalau dulu perang tuh kadang sadarnya bener ya, bener sedih. Saya perang ribut itu ya sadar, ngadeg. Jadi ya mungkin itu bisa jadi alasan Kang Butong diangkat jadi ketua tuh, karena beliau tuh kalau lagi perang ya normal kan, kebanyakan kalau anak sekarang nih ya ada gelut mabok lah cihula ngamlet lah kan kayak gitulah tatayan, dia tuh emang murni pure normal gitu. Jadi emang kawanina ya bisa dibilang patut dia acing jempol teman-teman. Ya tong sampai mencoba itulah ya. Ini bisa mah gitu jangan kan. Enggak boleh. Mun bisa mentong gitu kan. Saya wae baheula emang ya alhamdulillah lah tadi tidak diperkenalkan hal seperti itu. Cuman saya kan nu ributnya. Hayu gitu. Ya baheula aya nama sieun. Aya nama anu nyetak mending balik. Mending disebut pehul we. Oke, mungkin sekian teman-teman dari video kita, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi bila teman-teman mau punya teman, saudara atau tetangga yang dulunya misalkan sama kayak Kang Butong pernah jadi ketua, entah itu kita nggak pilih-pilih ya, mau Briges, EKTC, Monreker apa ya jadi teh GBR, pokoknya geng motor apalah. Semua merah putih, NKRI harga mati. Pengen cerita di sini kan kayak Kang Butong, sok aja kirim email ke, ya nanti gue kasih email di sini di deskripsi ya. Kasih email, kita bisa dipanggil sini, kita sharing lagi.